lama sampai 6 jam, 7 jam nggak bangun kan nggak bisa kalau sudah seumuran saya udah 63 ini. Setiap hari saya lakukan itu saya treadmill. Treadmill di rumah ada mesin treadmill. Saya treadmill barang 15 menit sampai setengah jam. Itu selalu. Setiap pagi saya treadmill. Tapi yang lebih seminggu sekali, kadang 2 kali, saya nggoes. Nggoes nggak masuk kota Jakarta, saya nggoes lebih ke kampung-kampung, ke arah sana. Ke Bekasi, ke arah selatan, ke arah sana. Jadi dari rumah misalnya nggoes sampai dari Bekasi itu, dari rumah saya itu di Bekasi, tol Bekasi Timur ya, itu nggoes saya sampai ke Jonggol. Ya sampai ke Mekarsari sana, sampai ke sana. Ya kalau sekali jalan ya antara sekitar 50 sampai 60 kilo kayak gitu. Rutin setiap 17 Agustus itu tanggal 16 Agustus kami punya klub kan namanya Bike to Bike. Baik sepeda tuh baik itu agak plesetan sebenarnya itulah bersepeda untuk kebaikan. Itu kami 17 orang itu nggoes ke Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok itu dari Bekasi, dari Bulak Kapal itu ke sampai Rengas Dengklok itu 45 km, 17 orang. PP, biar PP itu. PP, jadi 45 kali 2 gitu. Itu setiap Agustus, setiap tanggal 16 Agustus. Jadi proklamasi ya? Ya, itu yang kami lakukan rutin. 17 orang, selalu 17 orang gitu. Karena ntar balik lagi 45, tadi 45, 17 45. Itu kita tempuh 8 jam. Begitu, jadi kira-kira lah 17 Agustus 45 lah gitu, 8 jam lah kita usahakan seperti itu. Jadi berangkatnya 4 jam gitu ya, balik 4 jam, itulah 8 jam kira-kira seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, merasa fit saja lebih ini. Alhamdulillah semuanya aman, artinya tidak ada flek di paru-paru, masih belum flek banyak, meskipun saya merokok 2 bungkus sehari ya. Treadmill saya masih oke juga itu, artinya belum ada penyumbatan pada waktu di check up ya, kardiovaskuler yang berarti itu. Ya semuanya masih oke lah itu buah dari olahraga. Tentu saja makan yang teratur dan tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup. Yang lebih baiknya tidak stres lah gitu kan. Saya itu makan nasi itu siang saja. Pagi sarapan nggak pakai nasi, paling telur lah 2 gitulah, telur 2 biji ya, direbus gitu kan. Kalau bosen ya di dadar itu, diceplok dadar itu. Makan siang, malam nggak makan nasi lagi, makan buah. Nggak ada yang lain itu. Lebih baik ya nggak usah stres, meskipun banyak perkara, banyak pengaduan ya, kita nggak usah stres lah, santai-santai saja gitu. Kita bukan santai itu maksud saya tidak jadi beban pikiran yang berkepanjangan gitu. Jadi ya kita hadapi, kita layani pengaduan itu sesuai dengan aturan gitu kan itu. Jadi itu yang mungkin membuat kita lebih merasa, saya sih merasa lebih enjoy itu. Pekerjaan berat itu saya hadapi dengan senang hati, tidak jadi beban pikiran yang ini, dengan senang hati. Semua pekerjaan kalau kita kerjakan dengan senang kan enak gitulah, nggak jadi beban. Wah itu berat amat sih, kerjaan banyak amat sih, pengaduan itu. Wah itu lagi mikir banyaknya sudah stres kita kan. Itu mungkin yang membuat metabolisme tubuh kita nggak normal gitu. Tidur cukup saya misalnya sampai malam ya, kalau pulang malam tidur ya
Tapi kita ini kan kalau sudah umur itu kan nggak bisa tidur panjang kan. Tidur paling panjang itu kan 4 jam harus bangun. Nggak bisa tidur sampai lama, sampai 6 jam, 7 jam nggak bangun kan nggak bisa kalau sudah seumuran saya udah 63 ini. Paling 4 jam udah bangun lagi itu. Kalau mau kurang ya nanti tidur lagi gitu. Jadi tidur yang cukup aja lah gitu. Masih kadang-kadang saya masih nulis ya, bulan lalu saya masih nulis di Kompas juga. Tentu saja kalau bukan waktu, saya selalu menyempatkan diri untuk membaca. Membaca itu lalu, dan pagi itu saya nggak bisa kalau nggak baca koran. Anak-anak sekarang koran konvensional saya masih langganan. Jadi saya ngopi itu kalau nggak megang koran itu ada yang aneh gitu. Jadi kalau ngopi ya saya harus pegang koran, harus baca koran, sambil baca koran. Pagi bangun tidur, sebelum mandi saya pasti ngopi dulu sambil baca koran itu. Pagi-pagi kalau udah datang biasanya kan jam 5 udah datang kan koran, nah itu ambil ngopi, ambil baca koran. Kalau ngopi nggak ada koran tuh kayak orang bingung kayak gini kan. Jadi kalau anak saya 2 ya, yang satu sudah tinggal di rumah sendiri gitu kan, udah berkeluarga, udah punya anak 2, cucu saya udah 2. Yang satu anak saya juga udah lulus dari Fakultas Hukum UI 1 tahun lalu pas pandemi, jadi wisudanya di rumah, masih tinggal di rumah, punya hobi sendiri ya. Istri cuma 1 itu. Cuma 1 dan udah tua kan biayanya juga murah kan itu. Enggak, yang mahal itu kan istri kalau muda, kalau udah tua kan murah biayanya. Jadi ya nggak ada beban bagi saya itu. Maksud saya begini, ya mau diberi gaji berapapun ya saya anggap cukup itu kan. Karena saya nggak ada beban yang besar kan. Anak sudah lulus gitu kan itu. Jadi itu. Istri saya tuh hobinya pengajian, ikut majelis taklim itu dan mohon maaf ya, istri saya itu dulu kan mualaf. Jadi waktu nikah baru muslim setelah nikah dengan saya. Lah itu belajar agamanya lebih kenceng tuh, pengamalannya lebih kenceng lagi itu kan. Itu saya bilang waktu dulu sama anaknya itu lebih keras kalau soal syariat itu. Anaknya kalau nggak sholat, wah bisa teriak-teriaknya lebih keras lagi. Jadi itulah mungkin ya, sampai sekarang dia paling rajin baca Al-Qur'annya, jauh lebih bagus dibanding saya gitu kan. Kadang-kadang dulu waktu saya masih di wartawan sebagai pemerhati kan pulang pagi gitu kan. Pulang pagi paling ya subuh dulu, habis subuh tidur gitu kan. Jadi ya itulah bagi saya ya itu kebahagiaan itu. Saya selalu bilang di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, yang adalah orang yang malas belajar itu. Karena dia malas belajar jadi bodoh. Kalau kita rajin belajar, pasti semuanya jadi pintar ya udah. Resepnya gampang, membaca apa saja itu. Membaca yang memberi manfaat. Jangan membaca berita hoax ya. Itu malah rusak kepala kan itu. Lah celakanya di era sosmed ini, saya sebut sebagai ini ada era tsunami informasi yang semua orang harus bisa menyeleksi dirinya sendiri. Kalau tidak, kita akan kemakan oleh hoax. Tahun 80 saya masih ingat itu sebenarnya, kalau masih ada buku namanya Megatrend 2000, itu terbitannya Johnny Speed ya. Dia meramalkan nanti di tahun 2000 itu adalah abad informasi. Informasi akan gratis. Karena saking banyaknya, ini saya sebut sebagai tsunami informasi, kita harus menseleksi dirinya. Kita harus memilah dan milih mana informasi yang bermanfaat bagi kita dan mana yang itu akan bisa meracuni pikiran kita. Itu yang harus kita lakukan. Harus milah dan milih. Kalau kita mau hidup sehat secara intelektual ya, itu
Kecuali kita sengaja kita ingin merusak intelektual kita untuk ngawur-ngawuran. Kalau kita mau secara intelektual, kita harus benar-benar milih informasi itu. Mana yang sesuai dengan interest kita itu.